Ya, jadi untuk antrian ini kita belajar pengantarnya saja dulu. Kemudian contoh soal mengenai antrian tunggal ya. Ya. Nah, jadi tentang antrian ini pertama kali dipublikasikan. Jadi teori antrian ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1909 oleh Agner Kraup Erlang. Ya. Ini bukan orang Jeneponto ini, tapi ini dari Copenhagen ya. Yang mengamati masalah kepadatan penggunaan telepon di Copenhagen telepon. Copenhagen ini ibu kota dari Denmark deh. Ciri dari antrian yaitu kelambatan pelayanan pada saat-saat tertentu karena tingkat permintaan pelayanan yang melampaui dalam sebuah sistem ya. Jadi masalah dari antrian itu biasanya kalau antriannya panjang ya, bisa jadi nanti terjadi kelambatan pelayanan. Nah, otomatis orang-orang yang ada dalam antrian tersebut menunggu waktu lebih lama ya kalau antriannya panjang. Ya, antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Dalam hal ini nanti untuk pembahasan di sini kita pakai bahasa server ya, server atau layanan. Jadi kalau satu pelayannya atau satu kasir berarti nanti satu servernya. Nah, berarti dia server tunggal ya. Kalau dua pelayanannya berarti nanti server ganda. Oke, antrian tidak perlu hadir secara fisik ya, di depan struktur fisik fasilitas pelayanan. Anggota antrian dapat tersebar di beberapa tempat sambil menunggu pelayan datang di tempat mereka masing-masing. Nah, ini baru pendahuluannya. Nah, kemudian antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan ya. Jadi mengapa ada antrian ya, karena misalnya ada 10 orang yang mau dia layani sementara pelayannya hanya satu, atau misalnya saya contohkan kasirnya hanya satu, ada 10 orang yang mau dilayani, berarti harus mengantar 9-nya ya. Satu dulu dilayani, kemudian selanjutnya yang di belakang. Makanya timbul antrian. Seandainya ada 10 orang, 10 juga pelayannya, tidak perlu antrian, langsung saja. Kemudian tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Ya, jadi kalau misalnya antriannya tidak mau terlalu panjang ya ditambahkan fasilitas pelayanannya. Nah, maksudnya misalnya kalau di supermarket, anggaplah di kasir ya. Kalau antriannya tidak mau terlalu panjang ya kasirnya diperbanyak. Ya, akan tetapi pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya pasti dari segi biaya operasionalnya, karena kan semakin banyak karyawan, semakin besar juga biaya operasionalnya. Ya, akan tetapi biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Oke. Sebaliknya, sering timbul antrian yang panjang yang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan nasabah. Jadi sebetulnya di sini ada masalah yang harus diatasi ini sebetulnya. Jika jumlah servernya, dalam hal ini jumlah pelayanan itu kurang, ya maka akan timbul antrian yang panjang. Yang bisa jadi juga mengakibatkan hilangnya pelanggan. Jadi harus memang kita harus apalagi menghitung ya secara optimal. Maksudnya kalau misalnya dia menunggu, pelanggan menunggu itu tidak terlalu lama ya. Kemudian fasilitas pelayanannya ya itu tidak terlalu menguras juga biaya operasional. Jadi harus diseimbangkan di sini. Nah, inilah gunanya nanti pelajari teori antrian ya. Jadi kita bisa mengestimasi berapa panjangnya antrian, berapa lama waktu menunggu pelanggan ya. Karena kalau kita hitung ternyata terlalu lama, ya berarti harus ditambahkan lagi fasilitas pelayanannya. Ya. Oke, lanjut.
Klasifikasi antrian menurut Hiller dan Lieberman. Ini bukan teman saya tidak tahu siapa ini Hiller dan Lieberman. Yang jelas menurut Hiller dan Lieberman, klasifikasi antriannya sistem pelayanan komersial. Ini contoh-contoh klasifikasi antriannya. Merupakan aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian. Jadi ada antrian di restoran. Mungkin ini antrian ini apalagi pemesanan makanan, ada kafetaria, toko-toko, salon, butik, supermarket dan sebagainya. Yang mengantri biasanya di sini orang. Kemudian yang kedua, sistem pelayanan bisnis industri, mencakup lini produksi, sistem material handling, sistem pergudangan, sistem-sistem informasi komputer. Ya. Kalau ini antrian barang biasanya di pergudangan. Sistem informasi komputer, antrian data yang masuk nih. Kemudian sistem pelayanan transportasi, ya berarti antrian kendaraan biasanya. Kemudian sistem pelayanan sosial, merupakan sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor dan jabatan lokal maupun nasional seperti kantor registrasi SIM, STNK, kantor pos, rumah sakit, puskesmas. Ya, jadi masing-masing klasifikasi antrian ini biasanya juga memerlukan sistem antrian yang berbeda ya. Ada antrian sistem tunggal, ada sistem ganda dan sebagainya. Ini contoh sistem antrian misalnya di lapangan terbang ya. Ada pesawat menunggu di landasan, ini antriannya atau garis tunggunya. Kemudian fasilitas pelayanannya adalah landasan pacu atau bandara ya. Sistemnya di bandara. Ya, jadi yang mengantri ini pesawat menunggu di landasan, fasilitas pelayanannya landasan pacu. Ya. Makanya dibutuhkan menara apa istilahnya, menara ATC ya, yang berkomunikasi dengan pilot. Jadi tidak sembarang pesawat itu bisa langsung ke landasan, tapi harus menunggu aba-aba karena pesawat itu antri ya, karena kalau tidak antri bisa saja ini bisa terjadi tabrakan ya. Oke, selanjutnya ini bank. Kalau bank itu antriannya bisa nasabah atau orang, fasilitas pelayanannya kasir atau teller. Kemudian pencucian mobil, sistem antriannya adalah mobil, jadi mobil yang mengantri. Fasilitas pelayanannya adalah tempat pencucian mobil. Kemudian sistem bongkar muat barang, yang mengantri adalah kapal dan truk, fasilitas bongkar muat, fasilitas pelayanannya. Kemudian sistem komputer, antriannya adalah program komputer, fasilitas pelayanannya ada CPU, printer dan lain-lain. Bantuan pengobatan darurat, antriannya orang, fasilitas pelayanannya ambulans. Kemudian perpustakaan, yang mengantri ini member, pegawai perpustakaan untuk fasilitas pelayanannya. Kemudian pusat registrasi mahasiswa, yang mengantri ada mahasiswa, fasilitas pelayanan pusat registrasi ya. Kemudian schedule sidang pengadilan, kasus yang disidangkan pengadilan dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh sistem antrian dan fasilitas pelayanan. Oke, struktur antrian, struktur sistem antrian yang sederhana. Jadi ada orang yang mengantri, ada sumber masukan, ini bisa berupa orang, antrian barang atau antrian kendaraan ya. Kemudian dia masuk ke sistem antrian. Jadi nanti ada beberapa macam sistem antrian yang saya akan jelaskan ya. Kemudian ada mekanisme pelayanannya ya. Setelah dilayani dalam antrian, pelanggan sudah dilayani, itu selesai. Jadi sebentar saya menjelaskan tentang contoh-contoh sistem antriannya. Nah, komponen dasar proses antrian ada sumber masukan, disebut juga sebagai populasi atau sumber, atau calling population atau kedatangan, atau sering dinamakan proses input. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani dan sebagainya. Kemudian karakteristiknya ukuran, yaitu jumlah pelanggan yang mungkin membutuhkan pelayanan dari waktu ke waktu atau jumlah pelanggan potensialnya. Nah, umumnya merupakan variabel acak dan pola statistik. Untuk pembangkitnya adalah distribusi Poisson. Nah, sebentar saya jelaskan apa yang dimaksud ini distribusi Poisson ya. Asumsi yang setara adalah waktu antara dua kedatangan yang berurutan adalah terdistribusi eksponensial. Oke.
Komponen dasar proses antrian, jadi ada antrian. Ini tadi. Jadi ini komponennya tadi ada sumber masukan, kemudian ada antrian. Antrian merupakan tempat pelanggan menunggu sebelum dilayani. Karakteristiknya jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan berada di dalamnya. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tidak ada antrian berarti terdapat pelayan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Oke, lanjut. Pelayanan, kalau ini file PDF-nya juga ada di Emacha ya, bisa di-download di situ. Jadi sambil saya jelaskan, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Kalau ini masih pengantarnya, sebentar saya berikan bagaimana rumusnya yang perhitungan antriannya. Kemudian pelayanan disebut juga sebagai mekanisme pelayanan. Dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan, satu atau lebih fasilitas pelayanan. Jadi kalau misalnya satu pelayan, misalnya di kasir ya, jadi kalau satu pelayannya, ya berarti biasanya antriannya panjang kalau banyak pelanggannya. Ya. Nah, kemudian tiap-tiap fasilitas pelayanan kadang disebut sebagai saluran atau channel. Ya. Nah, tingkat kedatangan. Kemudian tingkat kedatangan ini merupakan distribusi kedatangan pelanggan dan interval waktu tetap dalam suatu kurung waktu. Ya, ini dimisalkan ada pukul 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat pelanggan yang datang pada pukul 6 sampai pukul 7 itu sebanyak 6 orang. Pelanggan yang datang jadi dari pukul 7 sampai 8 itu 1, dari 8 sampai 9 tidak ada, dari 9 sampai 10 itu, dari pukul 9 sampai 10 itu ada 3 orang ya. Pola permintaan pelanggan telepon yang meminta sambungan dalam kurun waktu yang tidak terputus, continuous of time, dapat dibagi ke dalam beberapa interval waktu yang sama atau fixed interval. Ya, jadi kalau misalnya ada apalagi pola seperti ini, nah ini bisa disederhanakan menjadi ini dari pukul 6 sampai pukul 10 itu ada berapa ini, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 pelanggan. Bisa disederhanakan seperti itu ya. Meskipun di tiap-tiap jamnya ini ada yang tidak ada yang 1, ada yang 3, jadi dirata-ratakan ya, dirata-ratakan ya. Nah, ini namanya proses Poisson itu tadi interval Poisson, ini maksudnya Poisson ya. Jadi Poisson itu maksudnya kita rata-ratakan saja ya. Jadi kalau dari pukul 6 sampai pukul 10 itu dikatakan ada 10 pelanggan, meskipun pada kenyataannya hanya dari jam 6 saja dan jam 7 yang paling banyak di sini nih. Nah, tapi kita rata-ratakan distribusinya ini. Jadi bisa dalam waktu dari pukul 6 sampai 10, bisa juga dalam 1 hari dan sebagainya. Jadi itu dirata-ratakan ya. Nah, ini permintaan pelanggan terdistribusi secara acak pada masing-masing interval waktu tetap dalam kurung waktu yang tidak terputus, satu proses Poisson. Nah, misal ada 10 pelanggan yang datang dalam kurung waktu pukul 6 sampai pukul 10 dan jumlah pelanggan yang datang pada setiap interval berbeda. Itu maksudnya di proses Poisson. Asumsinya kedatangan pelanggan bersifat acak. Kedatangan pelanggan antar interval waktu saling tidak mempengaruhi. Oke. Nah, selanjutnya disiplin antrian. Ya. Jadi ada beberapa disiplin antrian, yaitu aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Nah, jadi ada 5 bentuk disiplin antrian yang bisa digunakan ya. Yang pertama first come first serve ya, disingkat FCFS, atau first in first out, disingkat FIFO. Artinya yang lebih dulu datang dia yang lebih dulu dilayani atau keluar ya. Misalnya di bank ya, di bank siapa yang mengantri terlebih dahulu dia yang duluan dilayani, seperti itu. Itu antrian first come first serve atau first in first out ya. Kemudian ada antrian selanjutnya adalah come first serve ya. Siapa yang terakhir datang dia yang lebih dulu dilayani, last in first out. Biasanya kalau antrian barang ini, misalnya ada barang yang dimasukkan ke dalam mobil, misalnya mobil box, biasanya kan yang lebih terakhir kita masukkan, nah itu yang lebih duluan nanti kita keluarkan ya.
ya. Last come first serve. Kemudian ada service in random order. Jadi ini pelayanannya ini diacak ya. Ya. Maksudnya diacak bukan yang pertama tadi ini, bukan siapa yang duluan datang siapa yang dilayani, akan tetapi dia dilayani secara acak ya, secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Kemudian ada priority service, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibanding dengan pelanggan yang memiliki prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dulu tiba dalam garis tunggu. Apa contohnya nih, misalnya di bank itu kan ada nasabah prioritas. Misalnya kalau nasabah prioritas itu dia lebih dulu dilayani, ada jalur khususnya. Nah, jadi ini ada 4 ini disiplin antriannya. Nah, kemudian mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan adalah single channel, single pace, atau single server, single pace. Ya. Single server, single channel ini adalah server sama. Jadi ini supaya tidak bingung, ini fasilitas pelayanannya ya, atau kasirnya di kasir, jumlah kasirnya. Jadi kalau semakin banyak kasirnya, semakin kurang juga antriannya. Ini contohnya saja. Kalau di supermarket itu kasir server. Kemudian ada multi channel single pace atau multi server single pace. Kemudian ada single channel multi pace atau single server multi pace. Sebentar saya jelaskan yang maksudnya ini. Multi channel single pace atau multi server single pace. Ya, jadi seperti ini maksudnya ini. Misalnya single server single pace. Jadi ini single server berarti hanya satu saja pelayannya, ini ada satu servernya, berasal dari kata single ya. Bukan berarti jomblo deh, kalau jomblo itu free. Single pace itu maksudnya ini hanya satu garis antrian ya, satu garis antrian. Single pace, single server satu pelayanan, jadi ada konsumen yang datang, konsumen antri, fasilitas pelayanannya satu, konsumen keluar. Apa contohnya ini? Misalnya contohnya di supermarket misalnya yang kecil, hanya satu misalnya kasirnya, anggaplah hanya satu kasirnya. Orang mengantri itu dia satu garis di ke belakang ya. Jadi kalau 3 orang ke belakang ya berarti 3 yang ngantri, satu kasirnya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi setelah dilayani konsumennya, apakah suara saya masih kedengaran? Masih, jadi kedengaran. Iya, Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya multi server single pace. Multi server ini maksudnya ada multi lebih dari satu nih. Kalau single kan satu, lebih dari satu server, lebih dari satu pelayan, atau lebih dari satu kasir misalnya. Ini saya bahasakan kasir saya supaya gampang dimengerti ya. Jadi multi server banyak pelayannya. Single pace hanya satu garis antrian. Nah, ini garis bahasa sederhananya ini garis antriannya ya. Jadi satu pelayannya banyak pelayannya di sini, satu garis antrian ya. Ini sistem antrian multi server single pace. Multi server banyak pelayan, ini pelayannya ada 3 di sini. Apa contohnya ini? Misalnya di apa lagi, di bioskop ya. Tapi sekarang di bioskop tidak ada menunya di online sekarang. Ya, ini contoh saja. Misalnya di bioskop itu ada 3 kasirnya di sini. Jadi ada hanya satu antrian, satu garis antrian. Jadi kalau orang ini sudah ke sini, ini lagi yang di belakang ke sini. Nah, ini lagi yang ke sini. Jadi nanti tergantung dari seberapa cepat ini melayani. Jadi kalau sudah ini saat ini lagi ke sini. Jadi seperti itu. Jadi hanya satu garis antrian tapi 3 pelayan. Jadi kalau ada kosong di sini ya ini lagi pergi lagi ke sini nih. Jadi seperti itu antriannya. Sama di bank juga, di bank juga biasa begitu, banyak kasirnya, kemudian antriannya satu garis karena dia hanya pakai nomor antrian. Kemudian sistem antrian single server multi pace. Jadi ini biasanya ada dua pelayanannya tapi hanya satu garis antrian.
Misalnya biasanya kalau seperti ini ada dua kegiatan. Maksudnya ini misalnya kegiatan pertama di apa lagi? Anggaplah di kotak suara misalnya di pemilu. Ya, ini kan antri dulu untuk pemeriksaan KTP dan seterusnya ya. Jadi setelah antri di sini, dia antri lagi di pengambilan kertas suara misalnya. Jadi seperti itu, ada dua pelayanan tapi dia terpisah, tidak seperti tadi. Ya, kemudian saya sudah ambil kertas suara, antri lagi untuk mencoblos dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa subsistem antrian, ini namanya single server multi phase. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada multi server single phase. Ya. Nah, jadi ini ada orang mengantri di sini, satu garis antrian ya. Kemudian di sini dia mengantri lagi, tapi biasanya di sini dibatasi jumlahnya di sini. Kalau di sini kan bisa panjang ya, anggaplah ada 10 atau sampai berapa di sini bisa panjang, tapi di sini setelah sampai di sini dia dibatasi, misalnya hanya sampai 5, di sini sampai 5. Nah, dilayani masing-masing. Ini biasanya di bandara-bandara besar ya. Ya, di bandara-bandara besar. Biasanya dia seperti ini, jadi mengantri dulu di sini, kemudian setelah itu tinggal kita melihat yang mana yang kurang di sini. Nah, itu kita maju ke sini. Ya, bisa ke sini. Ya, misalnya di bandara ini yang seperti ini. Ya, misalnya untuk stempel paspor. Ya, misalnya di bandara di luar negeri misalnya ini ada tempat untuk pemeriksaan paspor ya. Ya, jadi antreannya dulu di sini panjang, kemudian setelah itu apalagi orang yang mengantri di sini tinggal melihat nanti yang mana antriannya tidak terlalu sudah sedikit ya, dia menuju ke sini. Seperti itu antriannya. Nah, ini namanya multi server single phase. Oke, ya selanjutnya nanti untuk perumusan antrian, nah, nanti ada notasi dan terminologinya. Untuk di perumusan antrian nanti N ini artinya jumlah pelanggan dalam sistem ya. Jumlah pelanggan dalam sistem. Kemudian ada PN nanti ini keterangan dari probabilitas kemungkinan ya. Kepastian N pelanggan dalam sistem. N pelanggan. Jadi kalau misalnya P0, berarti P0 itu maksudnya probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Kalau P1 berarti probabilitas ada satu pelanggan dalam antrian. Jadi kalau P2 probabilitas ada 2 pelanggan dalam antrian. Jadi kalau P4 probabilitas atau kemungkinan ada 4 pelanggan dalam sistem. Ya. Nah, jadi tergantung dari N-nya. Nah, ini kayak bahasa Bugis nih, ya. Lambda. Ini lambda jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Jadi kalau misalnya antri tiket misalnya, jadi kalau ada 10 pelanggan yang datang tiap 5 jam ya, berarti ada 10 nanti lambdanya. Ini kan persatuan waktu nanti kita lihat. Mu, ini mu mikro lambangnya di mu. Jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Ya, jadi berapa pelanggan yang dilayani per satuan waktu itu mu. Nah, kemudian ada P0, yang tadi yang saya katakan P0 itu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Ini masih berhubungan dengan yang tadi di atas. Jadi kalau P2 probabilitas ada 2 pelanggan dalam sistem atau kemungkinan ada 2 pelanggan dalam sistem. Kemudian P ini adalah tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Kemudian LS ini jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Sebentar saya jelaskan masing-masing perbedaannya. LQ itu jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Ya, ada berapa pelanggan yang menunggu dalam antrian. Nah, jadi ini semua notasi-notasi dalam antrian. Kemudian ada juga WS, waktu rata-rata dalam sistem. WQ ini waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian, waktu pelanggan menunggu dalam antrian. Jadi kita bisa hitung semua ini waktu menunggunya, waktu rata-rata pelayanannya seper mu ya, waktu rata-rata pelayanan. Kemudian seper lambda ini waktu rata-rata antar kedatangan. Kemudian S ini jumlah fasilitas pelayanan atau jumlah kasir, jumlah server ya. Nah, jadi itu semua notasinya. Nah, sekarang kita ke rumusnya.
Ya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya, kalau ada kurang dimengerti. Oh ini ya dulu apalagi notasi umum dulu untuk model antriannya ya sebelum kita ke rumus. Oke. Notasi umum model antrian. A, ini disebut distribusi waktu antar kedatangan, arrival distribution. B, distribusi waktu pelayanan. C, jumlah saluran pelayanan atau fasilitas pelayanan dalam sistem server. D, disiplin antrian. E, ukuran populasi atau sumber. F, jumlah konsumen maksimum yang diperkenankan dalam sistem. Dalam pelayanan ditambah garis tunggu. Oke. Untuk A dan B dapat digunakan kode-kode berikut. M ini distribusi Poissonnya atau disebut distribusi eksponensial Markovian. Kemudian ada distribusi degenerasi atau D simbolnya waktu konstan. Kemudian EK distribusi Erlang. G distribusi umum. Kemudian untuk C dipergunakan bilangan bulat positif yang menyatakan jumlah pelayanan. D ini kode-kode pengganti FIFO. Ini FIFO maksudnya bukan merek HP ini FIFO. First in first out. Ini last in first out LIFO. Oke, selanjutnya ada E dan EF digunakan kode N jumlahnya terbatas. Kemudian ini simbolnya tak terhingga. Oke. Jadi kalau ada contoh seperti ini model antrian itu M garis miring M garis miring 1 kemudian FIFO garis miring tak terhingga garis miring tak terhingga, artinya model antrian ini menyatakan waktu antar kedatangan didistribusikan secara Poisson ya. Waktu pelayanannya secara eksponensial M, jumlah pelayanan adalah 1, ini 1 ya. Kemudian disiplin antriannya ini first in first out ya, first in first out disiplin antrian. Ya, kemudian tidak berhingga jumlah langganan yang boleh masuk ini tidak berhingga ya. Kemudian ukuran populasi masukan juga tidak berhingga ya. Kemudian untuk model MG1 ini artinya model menyatakan waktu antar kedatangan distribusi eksponensial, kemudian waktu pelayanan tidak ada batasan, jumlah pelayan adalah 1 dan sebagainya NN1. Oke. Jadi kita untuk satu server dulu. Jadi saya bahas dulu contoh soal dan rumus untuk satu server, nanti minggu depan untuk multi server karena multi server itu agak panjang biasanya ya. Jadi yang pertama ini tingkat intensitas fasilitas pelayanan, disebut juga tingkat kegunaan atau fasilitas P. Ini adalah hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan. Makin besar harga P, makin panjang panjang ini. Makin panjang antrian dan sebaliknya. Ya. Jadi semakin besar P, semakin panjang antrian. Jadi P ini rumusnya P sama dengan lambda per mu. Nah, di mana lambda itu adalah laju kedatangan. Kalau ini laju pelayanan sudah ada tadi keterangannya di ini lambda ada tadi di sini. Tinggal dilihat saja ini. Laju kedatangan ini jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Kalau laju apalagi pelayanan ini jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Kemudian jadi rumusnya ini lambda per mu ya. Oke, lanjut. Probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, ini PN tadi. Ya. Jika P adalah peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 kurang P adalah sebaliknya. Artinya peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Jadi 1 kurang P ini sama saja dengan P0 ya. Jadi kalau PN ini N sama dengan 0, kalau N nya tidak sama dengan 0 berarti nanti PN sama dengan P pangkat N dikali P0, dimana PN ini sendiri kalau N nya 1 berarti probabilitas atau peluang ada 1 pelanggan dalam sistem. Kalau P3 berarti probabilitas ada 3 pelanggan dalam sistem. Oke. Maka untuk mencari PN nanti PN, karena ini sisa disubstitusi saja rumusnya, tinggal dimainkan saja rumusnya ya. PN ini kalau saya ganti P0 nya jadi 1 kurang P, ini kan sama saja 1 kurang P ya. Berarti P pangkat N dikali 1 kurang P ya. Dimana P itu sendiri ada rumusnya tadi ini, dimana P itu sama dengan lambda per mu.
Jadi tinggal saya masukkan pelan-pelan ke sini rumusnya. Jadi lambda per mu pangkat n, ya kan P, ya ini P tadi, jadi disubstitusi ke sini. Dikali dengan 1 kurang P itu kan lambda per mu, berarti 1 kurang lambda per mu. Jadi sebetulnya bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai rumus ini, terserah nanti. Ya, jadi tapi kalau sudah diketahui P, yang mending langsung ini. Tapi kalau masih belum dicari P-nya, bisa pakai ini langsung. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tidak ada aja. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Jumlah rata-rata dalam sistem. Maksudnya di sini misalnya ada antrian kasir di sini, kemudian ada pelanggan di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau jumlah rata-ratanya 5, berarti LS-nya itu sama dengan 5. Ya, kalau jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Ini mencakup pelanggan yang menunggu dan sedang dilayani. Jadi LS ini jumlah pelanggan yang menunggu dan dilayani. Jadi misalnya ada sudah yang dilayani di sini, berarti 6 di sini. Oke, itu LS. Rumusnya lambda per mu dikurang lambda sama dengan P per 1 kurang P. Jadi bisa pakai ini lambda per mu kurang lambda, bisa juga pakai P per 1 kurang P. Tadi sudah ada penjelasannya apa itu lambda, mu, dan P. Oke, lanjut. 4. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Ya, misal LQ merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian LQ. Maka LQ sama dengan rumusnya ini lambda kuadrat per mu dikali dengan mu dikurang lambda. Atau bisa juga kalau sudah didapat P tadi, P kan tadi sama dengan lambda per mu ya. Sudah dapat P nya, bisa langsung ini P kuadrat per 1 kurang P. Nanti hasilnya akan sama ya. Nah, jadi ini jumlah LQ itu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Kemudian waktu rata-rata dalam sistem. Ya, maksudnya berapa waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam sistem itu. Misalnya saya ingin mengantri misalnya di sebuah supermarket ya, dengan beberapa pelanggan yang sudah mengantri. Nah, itu waktu rata-ratanya setiap saya datang atau selama saya datang di tempat antrian itu sampai saya selesai dilayani, itu adalah waktu rata-ratanya dalam sistem. Waktu rata-rata dalam antrian. Nah, misal WQ merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seorang pelanggan untuk menerima pelayanan, maka waktu rata-rata dalam antrian adalah WQ lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Oke, ini langsung saja ke contohnya. Ini yang terakhir, contoh soalnya. Coba kita selesaikan secara kekeluargaan ini contoh soalnya. Misalnya PT apa ini? CIARD, SIAR, mengoperasikan satu buah pompa bensin. Nah, jadi ini antrian kendaraannya. Pompa bensin dengan satu operator. Berarti hanya satu jenuhnya ini operatornya. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson. Ya, yaitu 20 kendaraan per jam. Ya, jadi anggaplah ini pompa bensinnya agak kecil, jadi kalau besar itu biasanya banyak. Ini kan hanya satu operator, berarti ini single. Ya, berarti dia single di sini, single server. Ya. Nah, nanti minggu depan multi servernya. Nah, operator dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Ya. Berarti sebetulnya dari sini kita lihat bahwa ini sebetulnya antriannya sehat nih. Kalau kita bisa lihat dari sini, maksudnya tidak terlalu panjang karena operator bisa melayani 25 kendaraan per jam yang datang hanya 20 kendaraan per jam. Ya, berarti masih ada waktu istirahatnya.
Seandainya yang datang per jam 50, kemudian hanya 25 kendaraan per jam yang bisa dilayani, otomatis harus ditambah lagi dengan fasilitas pelayanan lagi satu, ditambah lagi satu operator seperti itu. Dengan waktu pelayanan setiap kendaraan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jadi ini ada kedatangan mobil ini 20 di sini, saya tulis di sini ada 20 mobil per jam. Kemudian di sini satu mobil bisa melayani satu pompa bensin melayani 25 mobil per jam. Ya, hanya satu di sini, hanya satu operatornya. Ini hanya contoh soal saja. Jadi ini ada mobil antri menunggu. Oke, ya jadi yang mau kita cari di sini adalah jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut adalah MM1. Ya, hitunglah. 1. Tingkat intensitas kegunaan pelayanan. Ya, jadi ini semua kita cari ini. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan rumusnya jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Kemudian jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Ya, jadi coba kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, jadi penyelesaiannya diketahui mu-nya 20 dan lambdanya 20 dan mu-nya 25. Apa tadi lambda? Jadi di sini, dari sini soalnya. Nah, lambda itu adalah rata-rata kedatangan kendaraan di tiap satuan waktu ya. Jadi ada 20 kendaraan setiap jam ya. Nah, kemudian mu-nya yang bisa dilayani ini 25 kendaraan per jam. Jadi bisa dibaca tadi keterangannya. Jadi ada 20 kendaraan yang bisa dilayani, 20 kendaraan yang datang ya. Kalau ini mu-nya ini 25 kendaraan yang bisa dilayani per jam. Nah, oke. Jadi yang pertama kita cari dulu tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P. Oke. Nah, P sama dengan mu per lambda. Sebetulnya ini gampang, jadi tinggalkan bagi-bagi saja. Sesuai dengan rumusnya, tidak terlalu sulit ini saya kira ya. Lambda per mu, P sama dengan lambda per mu. Lambdanya itu 20, jadi ini lambdanya sudah jelas di sini 20. Kemudian mu-nya ini 25. 20 dibagi 25 itu adalah 0,8. Oke. Nah, apa artinya 0,8 ini? Apa arti P di sini? Apa gunanya di sini? Cari tingkat intensitasnya. Artinya adalah 80% waktu ini digunakan oleh operator untuk melayani. Jadi masih ada 20%-nya untuk istirahat. Jadi tidak terlalu sibuk lah ya. Ya. Bagaimana kalau satu di sini nilainya? Kalau satu berarti tidak ada istirahatnya. Ya. Dia bisa melayani 25 kendaraan, yang datang juga 25. Ya, berarti memang sibuk sekali. Apalagi kalau hanya 10, misalnya kalau hanya 10 berarti 10 per 25 berarti lebih banyak lagi istirahatnya. Apalagi kalau cuma 5 ya, berarti hanya 20%, 0,2 yang datang ya. Lebih banyak istirahatnya. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa lihat apakah dari tingkat intensitas kegunaan ini bisa kita lihat apakah memang operatornya atau servernya atau kalau di supermarket itu kasirnya itu kita perlu tambah atau tidak. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya dia lebih kecil dari 1 tidak perlu ditambah nih. Nah, kecuali kalau sudah melebihi dari 1. Iya, berarti kalau sudah melebihi dari 1 berarti banyak yang lama terlayani ya. Antriannya pasti lebih panjang seperti itu, waktu menunggunya juga semakin besar. Jadi dari P ini bisa dilihat apakah antrian itu sehat atau tidak. Ya, kalau tidak sehat berarti kalau lebih dari 1 di sini berarti waktu menunggunya itu akan lama ya, antriannya akan panjang ya. Nah, ini kita pakai waktu normal ya. Kan beda misalnya kalau waktu-waktu khusus. Nah, kalau waktu-waktu khusus misalnya ada memang saat dimana
tiba-tiba membludak datang. Ini kita berbicara tentang waktu rata-ratanya. Oke, lanjut. Angka tersebut ini menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya atau 1 kerampe yang sering disebut idle time akan digunakan operator untuk istirahat dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, LS ini jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem LS. Rumus LS bisa dilihat tadi di atas ya. Jadi ini kita pakai lambda per mu kurang lambda. Lambdanya tadi 20, mu-nya 25. Nah, ini lambdanya 20. Berarti 20 per berapa ini? 25 kurang 20 per 5 di 4. Iya. Nah, atau bisa juga pakai rumus ini, P per 1 kurang P, kan didapat tadi P-nya 0,8 ya. Per 1 kurang 0,8 berarti 0,8 per 1 kurang 0,8 itu 0,2, berarti 4 sama di. Iya. Nah, apa maksudnya ini angka 4 di sini? Angka 4 ini menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Jadi mengharapkan 4. Ya, jadi kalau cuma 2 atau 1 berarti santai-santai. Jadi ya, tapi kalau mobilnya ternyata lebih dari 4, 5, 6 atau lagi sampai 10, berarti sudah kewalahan operatornya, berarti butuh ditambah ya operatornya. Oke, lanjut. LQ. Nah, LQ apa tadi? LQ itu mana? LQ. Nah, ini jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Ya, yang diharapkan menunggu. Nah, LQ sama dengan rumusnya tadi di atas itu lambda kuadrat per mu dikali mu dikurang lambda. Oke, bisa juga pakai P, sama aja hasilnya. Lambdanya 20 berarti 20 kuadrat per 25 dikali 25 kurang 20. 20 kuadrat itu 400. Dan tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. 25 kurang 20 kan 5 kali 25 125. 400 per 125 sama dengan 3,2 ya. Berarti ada 3,2 kendaraan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian. Mungkin ada yang berpikir kenapa koma kendaraannya? Tidak masalah jadi sini maksudnya koma di. Ya, itu artinya dia masih lebih kecil dari 4 ya. Oke. Nah, jadi mobil yang menunggu yang menunggu untuk dilayani ada sebanyak 3,2 kendaraan. Jadi antriannya tidak terlalu panjang. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa perhitungkan itu. Kita mau berapa kendaraan yang mengantri kira-kira. Disesuaikan dengan besarnya SPBU yang dimiliki. Jadi kalau misalnya SPBU-nya kecil ya jangan banyak-banyak nanti di sini. Jadi tinggal di ini apalagi disesuaikan dengan berapa operatornya. Jadi itu gunanya teori antrian ini, kita bisa apalagi kita bisa mengestimasi ya dengan SPBU ukuran segini ya, maka kendaraan yang boleh mengantri hanya segini saja supaya tidak terlalu padat ya. Ya, tapi kalau SPBU-nya misalnya besar, ya bisa mungkin dimaksimalkan sampai 5, 6 atau 7 kendaraan yang mengantri. Ya, jadi tinggal disesuaikan saja dengan berapa banyaknya operator ya. Nah, WS ini adalah apa tadi WS di sini? Nah, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem ya atau menunggu pelayanan. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu lah, oh pelanggan itu rata-rata dalam sistem itu dia menunggu sekian menit. Ya, kita bisa tentukan juga kira-kira pelanggan itu sampai berapa menit saja kita apalagi kita suruh dia menunggu misalnya. Karena kalau semakin banyak menunggu juga itu tidak efektif juga ya. Bisa saja pelanggannya pergi ya, karena terlalu lama dilayani. Jadi bisa kita perhitungkan juga. Ternyata setelah kita hitung WS sama dengan 1 per mu dikurang lambda. 1 kurang mu-nya tadi 25, lambdanya 20. 25 kurang 20 itu 5. Ya, 5 di sini bukan 25, 1/5. Nah, berarti 0,2 jam. Ya. Karena dia kan per jam tadi satuannya.
atau 12 menit. Ya, jadi angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem adalah 12 menit. Jadi kalau kita masuk di SPBU itu mulai dari kita masuk sampai selesai dilayani itu totalnya adalah 12 menit. Oke. Kemudian WEKI. Nah, WEKI ini adalah waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian. Ya, apa bedanya yang di atas dalam sistem dengan dalam antrian? Ini kan 12 menit. Nah, bedanya adalah kalau ini waktu rata-ratanya menunggu, jadi tidak terhitung dia dilayani ya. Maksudnya waktu pelayanannya. Kalau ini tadi yang di atas, waktu menunggu dalam sistem itu adalah waktu menunggunya dia selama antrian ditambah dengan waktu dia dilayani. Ya, misalnya waktu pada saat diisi bensinnya dia, itu totalnya ditambah dengan waktu menunggunya itu adalah 12 menit. Nah, kalau ini tidak terhitung waktu pada saat dia dilayani. Jadi lambda per mu dikali dengan mu dikurang lambda. Ini sama dengan rumusnya di atas, tinggal dilihat rumusnya di atas sesuai. 20 per 25 dikali 25 kurang 20 berarti 20 per 125, 0,16 jam. Kalau dijadikan menit, ini kalau mau jadikan menit berarti dikali 60 kan? Ya, 0,2 kali 60 12. Kalau ini 0,16 kali 60 itu 9,6 menit. Berarti ini waktunya dia menunggu. Iya. Nah, waktunya dia menunggu sampai kemudian dilayani. Nah, jadi kalau waktunya dilayani total dengan waktu menunggu dan dilayani ini totalnya 12 menit. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bilang sekian waktu menunggunya ini pelanggan ya. Baik itu pelanggan di supermarket atau mobil di pom bensin atau dimanapun ya. Yang jelas kita bisa tahu nanti waktu menunggunya, supaya kita bisa estimasi kalau pelanggan terlalu lama menunggu pasti tidak efektif juga ya, bisa-bisa pelanggannya pergi ya. Atau dia ke SPBU lain mungkin. Ini angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Oke. Kalau ini sudah server janda, di server ganda. Nanti saya jelaskan minggu depan ini. Kita sampai di sini saja dulu. Server tunggal. Mungkin ada yang tidak mau ditanyakan, ini server tunggal.